Haikal, ini enak banget red velvet. Ini makanan favorit aku loh, Dok. Wah, hati-hati loh Dok Nisa, bisa jadi... Dokter Samuel mau nggak? Sorry. Hati-hati Dok, bisa jadi makanan dimakan termasuk yang di meja ini bisa memicu penyakit jantung. Wow, serius, Dok? Iya, tahukah Anda bahwa penyakit jantung ini bisa dipicu oleh makanan yang kita konsumsi? Aduh, Dok, tapi kan ini enak banget loh. Cobain deh, Dok. Enak Pengen banget. sih. Nah, Dok Samuel, Ya. ini kan penyakit jantung tidak lagi menyerang orang tua Dok ya, tapi juga menyerang anak muda. Ya. Dan pemicunya bisa jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Betul sekali. Nah, Dok, makanan yang dimakan Dok Nisa ini Ya. contohnya Dok. Ya, karena ini mengandung apa? Gulanya tinggi, makanya dia bilang enak. Iya. Terus dia ngandung apa lagi? Tepung. Hmm. Tepung belum lagi krimnya. Waduh. Ini lemak. Kalau tepung karbohidrat sederhana. Jadi Anda makan ini Iya. akibatnya kadar gula darah Anda akan tinggi, apalagi Anda sering sekali. Kemudian belum lagi lemak Iya. jenuhnya. Ini kan dicampur dengan kuning telur, Nah. bikin kuenya. Itu yang berbahaya kolesterolnya. Ya ampun, Dok. Ini saya udah habis setengah loh, Dok. Apalagi Dok, makannya sambil minum soft drink Dok. Ya, soft drink ini jeleknya dia tinggi akan gula. Satu. Kedua, dia kadang soft drink ada karbonatnya yang kerasa di mulut, tajam-tajam itu. Itu membuat Iya. nikmat memang, tapi itu yang akan berbahaya. Jadi bagi tubuh makanan kita. yang tinggi gula ini bisa memicu penyakit jantung Dok. Jelas. Karena gula di darah yang tinggi itu akan merusak dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darahnya dirusak, Iya. ada kolesterol seperti digesek gitu. Betul. Dia akan cedera atau luka-luka kecil. Nah, ada kolesterol LDL-nya tinggi, Iya. dia akan melekat. Akan masuk ke dinding pembuluh darah, dia akan ke dalam, dia akan mendorong dinding pembuluh darah bagian dalam, lama-lama numpuk sedikit. Oke. Terjadilah sumbatan, terjadilah serangan Serangan jantung. jantung Dok ya. Wow, Waduh. Oke. serem sekali ya, Dok ya. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa kan, Dok? Kayak saya cheating day. Ini tiap hari ya. Sekali-sekali boleh, tapi yang Iya. penting pola hidup Anda sudah berubah, habitnya, kebiasaannya sudah berubah. Itu jadi kalau habit sudah Iya. berubah, makannya nggak kuat banyak. Dok, bagaimana dengan daging merah Dok? Karena saya suka banget makan steak Dok. Apalagi kan ini tinggi protein nih, bisa nambah otot Dok. Nah ini bagaimana Dok? Jadi lihat, daging merah ini ada garis-garis putih. Iya. Ini sebenarnya kolesterolnya nih. Oh yang putih-putih Iya, ini? yang putih-putih. Belum lagi yang di permukaan. Ini kan semua lemak. iya. Lemak jenuh, kolesterol. Nah, ini yang memicu sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, karena Anda makan sering bolak-balik itu yang berbahaya. Jadi hati-hati, belum lagi daging merah ini beberapa penelitian sudah membuktikan bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu pemicu kanker. Contohnya kanker apa nih Dok? Kanker usus besar. Waduh. Waduh. Hmm. Ngeri banget. Apalagi Iya. ini salah satu makanan favorit untuk kesukaan dibakar-bakar semua ya. orang nih kan. Nah, belum lagi dibakar. Dibakar arengnya, karbonnya, Radikal bebas, itu Dok, ya? pemicu juga terjadinya Oke. kanker. Ya. Kemudian Dok Nisa, apa lagi nih Dok? Ini Dok, ini kalau kulit ayam bagaimana Dok? Katanya kulit ayam, Iya. jeroan itu bahaya banget buat kesehatan. Bener nggak Dok? Benar sekali. Wow. Karena di kulit ayam di bawahnya itu lemak. Lemak dari ayam itu. Nah, lemak itu yang memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah jantung. Belum lagi Digoreng, Dok, ya? kulit ayam kebanyakan Nah. dikonsumsinya digoreng. Wah, Crispy tapi kulit tuh. ayam, kulit sapi ya Dok sebenarnya ya? Ya sama aja. Sama, Dok, ya. Semua juga di bawah kulit itu ada lemaknya. Iya. Pokoknya Wow. semua kulit Dok ya. Ya, Nah Oke. Dok, bagaimana dengan ini Dok? Kesukaan para pria nih. Ya. STMJ. ini dia. Susu, telur, madu, dan Ya, jahe. saya sering mengatakan Ya. susu, telur, madu, jahe. Iya. Ya, jahenya boleh bagus, madunya nggak boleh kebanyakan. Kemudian susunya dia biasanya pakai susu apa? Susu full cream, Wah. tinggi lemak. Telurnya pakainya Kuningnya apa? ya? Kuningnya Iya. tinggi kolesterol. Udah gitu bebek Dok. At- Telur bebek ya? Iya, telur bebek lebih besar, kandungan kolesterolnya lebih tinggi. Artinya apa? Dia akan memasukkan kolesterol yang lebih banyak dibanding Anda tidak
minum ini. Padahal para pria senang ini tujuannya untuk apa? Katanya biar Strong. strong, Menambah kekuatan. berenergi. Itu bener nggak, Dok? Padahal ya strongnya benar, strong tapi bener kan strongnya dari apa? Dari madu. Oh iya. Dari madu sama dari kuning telur, si lemak itu, si kolesterol itu yang bisa sumber energi. Tapi kan efeknya pembuluh darahnya akan terjadi sumbatan. Padahal agar strong aliran darah ke senjatanya pria itu harus terbuka. Kalau gitu ngapain strong kalau kena sakit jantung, Dok Iya. ya? Waduh. Nah, selanjutnya nih Dok, daging olahan, sosis. Nah, ini kan biasanya ibu-ibu supaya instan ya, Iya. ngasih gorengan. Bekal sekolah juga Iya, kan? bekal sekolah. Jadi tinggal digoreng, dimasukin ke bekalnya anaknya. Ini gimana nih Dok? Jelek sekali. Jelek Kenapa? sekali. Jelek sekali ini. Olahan. Kenapa? Satu olahan, kedua dia ditambahkan pengawet, ketiga kita nggak tahu dibuatnya dari daging apa. Wah. Apakah daging yang tinggi lemak? Apakah yang daging yang nggak ada lemak? Kita nggak tahu. Kalau sosis ayam bagus atau jelek? Sama jelek. Kenapa? Karena kita nggak tahu bikinnya bisa dari kulit ayam digiling, dihaluskan, digulung-gulung jadi seperti ini. Belum lagi pengawetnya. Jadi Wah. ini proses food sangat jelek. Wah. Dok, ini juga Dok, ini masyarakat juga suka mengira, mungkin banyak mengatakan bahwa otak Dok, ini juga bisa memicu penyakit jantung. Oh, otak jelas. ayam, otak sapi Dok. Jelas di otak itu salah satu organ tubuh di hewan, ya manusia juga tinggi akan lemak, Wah. tinggi kolesterol. Iya. 100 gram otak sapi mengandung 400 miligram dari si kolesterol. Wah, tinggi banget Tinggi ya. banget. Ya. Waduh. Sedangkan kita Jadi maksimal sehari hati-hati 200 miligram Begitu kan otak kolesterol. digulai Dok ya. Belum lagi ada otak digulai atau otak dibungkus dengan telur, telurnya dengan kuningnya digoreng pula, minyak pula. Jadi minyaknya akan sangat tinggi sekali. Wah. Selain makanan Dok, apalagi Dok yang bisa memicu penyakit jantung Dok? Rokok, Nah, polusi. Kenapa Itu Dok? dia. Ya, rokok itu akan menghantarkan melepaskan radikal bebas di tubuh kita sangat banyak. Ya, radikal bebas itu atom yang sebenarnya kalau jumlahnya terbatas dari penelitian itu di bawah 100 juta di tubuh kita itu berguna untuk menangkal alergen, penyebab alergi, menangkal virus. Tapi begitu dia berlebihan itu menjadi berbahaya yang asal muasal orang terjadi sumbatan pembuluh darah jantung, pembuluh darahnya yang pertama dirusak oleh radikal bebas dulu. Iya. Dia ada lubang, Iya. LDL kolesterol Anda tinggi karena makan sosis, makan kulit ayam, itu dia akan masuk, dia akan melekat di dinding pembuluh darah. Terjadilah sumbatan. Iya. Dan radikal bebas dari satu batang rokok jumlahnya sangat banyak, 6,5 triliun. Wah. Jadi bayangkan kalau Anda merokok sehari 10 batang, hitung aja sendiri. Kira-kira aja resikonya akan terjadi serangan jantung, sumbatan pembuluh darah jantung seberapa besar. Jadi kalau sumbatan kita analogikan seperti selang air yang terhambat Dok ya, Iya. alirannya. Iya, seperti berkarat dindingnya. Oke. Nah, kalau itu terjadi, penyakit-penyakitnya nggak jauh dari tekanan darah tinggi di awal, yang akhirnya terjadi serangan jantung, bisa juga terjadi stroke, Nah, serangan itu di dia. otak. Oke. Wah, nih Dok, tapi kita tetap bisa kan mengkonsumsi makanan-makanan enak ini. Nah, gimana nih Dok, Iya. kita supaya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang enak ini tapi tetap aman dari penyakit jantung. Jadi gini, yang paling penting kita hidup itu merubah pola hidup. Pola hidup itu habit, kebiasaan. Betul, Dok. Kalau kebiasaan Anda sudah terbentuk, seminggu kan 7 hari. Iya. Kalau Anda sehat-sehat saja, ada cheating day. Seperti saya tadi ya Dok. Ya, cheating day itu boleh sebenarnya kalau Anda sehat, Iya. umur masih muda, seminggu 2 hari boleh cheating day. Oh, masih boleh. Tapi Dok. kalau Anda sudah ada problem kolesterolnya agak tinggi, Anda ada diabetes, cheating day-nya cukup seminggu sekali. Tapi ingat, bentuk dulu habitnya. Habit itu kebiasaan. Oke, termasuk untuk mereka yang usianya sudah 40 ke atas Dok ya? Ya, semua. Iya. Itu cheating day-nya cukup satu Satu hari. kali. Oke. Ya, itu sebagai hadiah bagi tubuh Anda Iya. setelah Anda melakukan diet selama 5 sampai 6 hari.
Oke, jadi hidup sehat ini dimulai dari cara apa yang kita konsumsi, Dok. Iya. Iya, Dok kebiasaan Samuel. lama-lama akan menjadi habit ya, Betul. Dok Ya, ya. Jadi betul sekali. hidup sehat harus dimulai sejak hari ini. Nah, Dan pemirsa, tentunya olahraga ya. nah itu yang paling penting ya, Dok. Nah, pemirsa udah nggak terasa nih, kita udah 1 jam menemani pemirsa di rumah. Sebenarnya masih seru banget ya. Iya. Karena informasi ini hari ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kita juga ya, Dok. Betul. Ya. Nah, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Jangan lupa terus saksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan Anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id. Untuk Hekal, Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia, ayo hidup sehat.